Polisi telah memeriksa 7 saksi untuk mengusut kasus mutilasi istri oleh suaminya yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Dugaan sementara motif pelaku memutilasi korban karena faktor ekonomi. Polres Ciamis meminta keterangan 7 saksi dari keluarga, tetangga hingga rekan bisnis pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan dengan cara mutilasi dan seorang suami terhadap istrinya. Dugaan sementara motif pembunuhan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi karena pelaku terlilit utang baik pada bank maupun perorangan. Pelaku juga kerap terdengar cekcok yang dipicu perilaku anaknya yang telah 2 kali menggadaikan sepeda motor. Sudah 2 kali pelaku diperiksa polisi, namun keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya besar? Jumlahnya besar? Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis memastikan akan memberikan pendampingan terhadap anak korban mutilasi di Ciamis, Jawa Barat. Anak korban yang masih duduk di bangku SMK saat ini mengalami trauma. Tim Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama dengan TNI Polri sudah mendatangi rumah korban dan bertemu dengan kedua anak korban untuk menanyakan terkait kondisi mereka. Pihak dinas berupaya mendatangkan psikolog untuk melakukan pendampingan kepada anak korban. Saat dilakukan pendampingan, anak korban belum bisa memberikan keterangan utuh yang dinyatakan masih labil. Menurut rencana, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan membawa anak tersebut ke korban atau anak korban diperiksa oleh psikolog klinis forensik Rabu besok. Ya, anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik tanpa ada rasa dendam, dan juga dia itu bisa bersemangat untuk melanjutkan masa depannya dengan baik. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Dede, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dan bagaimana terkait dengan hasil tes kejiwaan itu? Ya, baik Harjuno dan juga saudara, memang kemarin dan hari ini juga Satreskrim Polres Ciamis terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku mutilasi tarsum yang terjadi pada Jumat kemarin. Kemarin saat Polres Ciamis telah membentuk tim khusus dengan menggandeng yaitu dokter kejiwaan yang diambil dari Rumah Sakit Umum Ciamis. Kemarin sekitar pukul 13 sampai 14 pelaku tarsum dilakukan pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Ciamis. Dengan dijaga ketat oleh anggota kepolisian, tarsum diajak ngobrol oleh pihak kedokteran, dan hasil pemeriksaan pertama ini tersangka sangat kooperatif, memberikan keterangan dengan tenang, sabar, juga memberikan jawaban-jawaban yang seutuhnya. Namun hasil pemeriksaan pertama ini terpaksa dihentikan karena melihat hasil dari pemeriksaan pertama ini pelaku terlihat lelah, sehingga akan dilanjutkan hari ini sekitar pukul 13.00 di mana pelaku akan dilakukan untuk pemeriksaan kedua di ruangan Satreskrim. Dan perlu diinformasikan Harjuno dan juga saudara, hasil pemeriksaan kemarin ini belum bisa dilaporkan apakah akan ditindaklanjut terhadap ranah hukum atau tidaknya, masih menunggu keputusan pemeriksaan kejiwaan yang selanjutnya. Berikut petikan wawancara dengan Kasatreskrim Polres Ciamis. Namun demikian, beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan, karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi.
Komunikasi belum bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan. tapi kooperatif ya komunikasi antara pelaku sama dokter sendiri. Untuk sepengetahuan saya dari dokter tadi cukup kooperatif, cukup sudah bisa diajak komunikasi. Makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku, jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Iya, jadi itu seperti itu Arjuno dan juga saudara laporan yang diberikan keterangan dari Kasateskrim Polres Ciamis. Cuma ini ada salah satu yang perlu diinformasikan juga saudara, ini motif pemicu aksi keji yang dilakukan oleh Tarsum terhadap istrinya sampai dimutilasi itu disebabkan itu betul faktor ekonomi atau terlilit hutang, karena ketika sebelumnya Tarsum dan istrinya itu memiliki hutang mencapai ratusan juta yang bukan hanya terhadap perbankan atau perorangan, juga terhadap teman bisnisnya. Juga yang menjadi Tarsum tertekan itu ketika cekcok, si istri atau korban sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa tidak mohon maaf, jadi membuat si pelaku menjadi tersinggung. Dan seperti kalimat ketika cekcok ini, harta atau warisan yang dimiliki oleh istri korban dari orang tuanya habis dipakai untuk bayar utang. Karena sebelumnya memang Tarsum dan korban ini sempat sukses melakukan bisnis usaha di daerah Bali sampai memiliki karyawan 20 orang. Namun beberapa tahun kemarin, usaha yang dirintisnya bertahun-tahun mengalami kebangkrutan dan Tarsum bersama korban kembali ke Ciamis dan tinggal di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Di sanalah Tarsum bersama istrinya membangkitkan usaha lagi dengan menjadi bandar kambing. Namun usaha yang dirintis juga kembali bangkrut dan ini menjadi penyebab motif sehingga Tarsum nekat membunuh istrinya dengan cara yang keji. Seperti itu Arjuno yang perlu diinformasikan dari Ciamis. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Dede Ibin dari Ciamis, Jawa Barat.